Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video materi. Jadi, hari ini kita ada di pertemuan 4 dan 5. Saya jadikan satu video materinya. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas terkait dengan perhitungan poligon. Jadi, perhitungan poligon itu ada beberapa hal pokok di dalamnya, yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Yang pertama adalah poligon terbuka terikat sepihak, kemudian yang kedua adalah poligon terbuka terikat sempurna, and then yang terakhir adalah poligon tertutup. Oke, jadi dalam perhitungan poligon itu ada 3 hal pokok di dalamnya, atau bisa disebut juga ada 3 analisis penting di dalamnya terkait dengan poligon terbuka terikat sepihak, ada yang terikat sempurna, dan poligon tertutup. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang poligon terbuka terikat sepihak. Nah, sebenarnya ini sudah pernah disampaikan di pendahuluan pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi di sini akan lebih detail lagi. Nah, jadi pada poligon terbuka terikat sepihak itu, data apa yang diketahui di sana? Data yang diketahui adalah koordinat titik kontrol, sudut, dan jarak. Ini alfa, ini D. Dan ini titik koordinat ya, X dan Y. Oke. Kemudian dijelaskan pula di sini bahwa poligon terbuka terikat sepihak itu ada 4 bentuk kemungkinan. Yang pertama adalah arah titik kontrolnya seperti ini, ke atas dan mengarah ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua ke bawah, mengarah sebelah kanan. Kemudian yang ketiga ke bawah mengarah ke bagian kiri, and then the last itu mengarah ke atas ke bagian kiri. Kemudian kenapa sih Bu seperti ini pembagiannya, misalnya begitu. Sebenarnya kalau kita perumpamakan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, hal ini terkait dengan kuadran sudut. Kuadran sudut itu terdiri dari 4 kuadran. Ini sem itu maksudnya semua, sin, tan, cos. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail ya, karena ini sudah kalian dapatkan di matematika atau di kalkulus, mungkin di situ. Jadi kuadran itu ada 4. Kalau di sini tempatnya itu sin, tan, cos semuanya plus. Kalau yang di sini sin aja yang plus, yang lain minus. Kemudian yang di sini sama, ini tan aja yang plus. Kemudian yang di sini cos aja yang plus. Kemudian kaitannya dengan ini, nah ini kan sudah di sini. Nah, yang ini ada di kuadran ini, di semua. Kemudian yang ini ada di kuadran cos. Kemudian yang ini, yang ketiga ada di kuadran tan. And then the last itu ada di kuadran 2. Oke, jadi ada di semua arah di kuadran ini. Makanya dia dibagi jadi 4. Kemudian next, kita beralih ke rumus yang digunakan untuk poligon terikat sepihak yang pertama. Yang pertama itu berarti kalau di kuadran itu ada di sini, jadi semuanya plus, seperti itulah gampangnya kita memahami. Jadi di sini ada
titik acunya, koordinat yang diketahui. Kemudian di sini ada jarak 1, jarak 2, jarak 3, dan jarak 4. Kemudian di sini ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut di sini. Oke. Sekarang kita lihat apa saja yang diperlukan untuk perhitungan. Yang pertama adalah sebenarnya ketiga hal ini sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa untuk menghitung poligon itu harus tahu koordinat yang diketahui, kemudian azimut, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung koordinatnya. Yang pertama adalah hitung azimut awal dengan cara tangen dari data koordinat yang diketahui. Data koordinat apa yang diketahui? Data koordinat yang ini. Oke, di sini dijelaskan ada koordinat A dan B. Koordinat A itu ada XA, YA, and then yang B itu ada XB, YB. Nah, makanya di sini ada rumus delta. Delta itu adalah selisih. Oke, kalau selisih itu berarti XB dikurangi XA. Jadi, yang titik ujung arahnya dikurangi titik pangkalnya. Begitu pula dengan Y. Oke, sama. Kemudian tangan AB itu adalah delta X, hasil dari ini, dibagi delta Y. Hasil yang akan didapatkan adalah alfa AB itu akan sama dengan tangannya AB. Karena juga tadi terkait dengan ini ya, semua sama. Kemudian yang B itu adalah perhitungan azimut semua sisi poligon. Nah, ini juga sudah dijelaskan di pertemuan kedua. Ingat, dibuka lagi. Jadi, agar waktunya tidak terbuang untuk menjelaskan hal yang sama, intinya adalah di mana sih sebenarnya letak dari alfa ini? Ini alfa 12. Alfa 12 itu ini. Alfa 23, alfa 34. Oke, kemudian ini adalah yang AB, kemudian SO itu seperti yang dijelaskan pada minggu-minggu yang lalu, itu adalah sudut acuan, SO atau S0. Nanti kalian akan lebih paham di contoh soal, oke? Kemudian selanjutnya, hitung koordinat. Nah, untuk menghitung koordinat, syaratnya apa aja? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa syarat untuk menghitung koordinat itu adalah harus ada koordinat awal yang diketahui. Yang mana? Yang ini, yang A. Kemudian yang kedua, harus diketahui azimutnya. Dari mana azimutnya? Dari hitungan ini. Kemudian yang ketiga yang harus ada itu adalah D, jarak. Nah, jarak ini didapat dari mana? Dari data pengukuran. Jadi biasanya kalau latihan soal, untuk D ini sudah ada di data yang diketahui. Kalau di lapangan, jadi kalian harus mengukur sendiri gitu loh. Kemudian, seperti apa perhitungannya? Perhitungannya dimulai dari X1, Y1, acuannya adalah koordinat awal. X2, Y2, acuannya adalah hasil dari X1, Y1, gitu ya. Kemudian X3, acuannya adalah hasil dari Y2. Nah, kemudian yang X4, acuan hitungnya dari X3, Y3. Maka dari itu, dalam perhitungan koordinat ini harus teliti.
Jika Anda salah, misalnya salah di bagian ini, semuanya akan salah. Karena saling bergantungan untuk angkanya. Gitu ya. Jadi bukan hanya di sini, untuk perhitungan apa saja di teknik sipilan harus dengan teliti. Kalau bisa diulang lagi perhitungannya agar benar. Kemudian next kita di poligon terikat sepihak yang kedua. Kalau kita giniin ada di bagian sini berarti sem sin tan cos, berarti cos. Oke, sama alurnya. Yang pertama adalah hitung asimut dengan cara tangan. Jadi yang diketahui kalau tadi adalah koordinat AB, sekarang adalah koordinat P dan Q. Nah, kalau ke bawah, ini sama ya. Jadi ujung arahnya itu dikurangi yang pangkal. Kemudian setelah itu dihitung arkes tangannya, kemudian karena ini di bawah, dipakailah 180. Nah, kalau masih di atas nih, itu tidak perlu. Tapi kalau sudah di bawah, itu ada penambahan 180. Hasilnya adalah minus. Karena tangan ya, tangan kalau ada di, kalau ada di tempat kos, pasti dia minus. Karena kos saja yang plus di sini. Kemudian untuk hitung asimut, sama. Jadi nanti, nah ini ada yang di dalam kurung bila alfa P1 ini lebih dari 360, berarti nanti di sini ada pengurangan 360. Jadi ini tergantung ya, tergantung nanti soalnya seperti apa. Kemudian ada alfa 12, alfa 12, alfa 23, alfa 34. Ini di sini ya, sorry. Kemudian untuk menghitung koordinat sama, jadi yang harus ada adalah koordinat awal yang harus diketahui, sudah dapat, kemudian asimutnya sudah dapat, dan jaraknya D1, D2, D3, dan D4. Oke, masih sama ya alurnya. Kemudian yang ketiga, ini merupakan kalau dikuadrankan semsintan, harusnya plus. Nah, benar kan? Oke, jadi cara gampang untuk memahami itu seperti itu. Kemudian di sini apa yang diketahui koordinat awalnya? Koordinat awal yang diketahui adalah C dan D. Oke, sama ya. XC, YC, and then XD, YD. Oke, kemudian sama arkes tangannya, kemudian ditambah karena dia di bawah. Kemudian yang ini juga sama seperti yang sebelumnya. Bila lebih nanti akan dikurangi 360 untuk 12, untuk sudut 23 dan sudut 34. Ya. Ini mengikuti, kemudian untuk menghitung koordinatnya sama, koordinat awal diketahui, azimutnya sudah dihitung, kemudian data jaraknya juga sudah diketahui. D1, D2, and D3. Oke, sama ya. Ini masih berkaitan. Jadi hasil ini akan mempengaruhi ini, hasil ini akan mempengaruhi ini, dan hasil ini akan mempengaruhi ini. Oke, diterima dulu informasinya, nanti akan lebih detail lagi pada saat kita ada contoh soal. Kemudian yang keempat adalah arahnya sin. Harusnya minus, benar ya. Ya minus, dan 360 karena di kiri. Kalau di sini kan 0, 180, 180, 360. Syaratnya memang seperti itu, gitu ya. Kalau
ingin lebih detail lagi, boleh dicari silahkan. Tapi saya rasa nanti di perhitungan setelah contoh soal aja yang kalian dalamin gitu ya. Kalau udah rumus-rumus kan pasti sudah ada acuan dan sudah umum. Kemudian yang di sini koordinatnya ada AB, jadi sama XA YA, kemudian B XB YB. Oke. Kemudian di sini untuk azimutnya, jika tadi ini 1 2, ini 2 3, dan ini 3 4. Oke, agar tidak lama penjelasannya, ini sama untuk hitung koordinatnya. Harus ada koordinat awal yang diketahui, sudah ada. Kemudian azimutnya juga sudah dihitung. And then yang terakhir adalah jarak-jaraknya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi biasanya nih kalau masih pengenalan rumus, arti dari rumus, kemudian gambar-gambar, pasti akan masih bingung gitu. Kita sekarang ke contoh, kita lihat ini berarti ke kanan bawah, kita lihat masuk di kanan bawah itu masuk di tipe nomor 2. Oke. Berarti di sini harusnya dia cos, sin tan cos, kemudian ada jaraknya ada 3. Oke. Kemudian sudutnya 0, ini 0, 1 sama 2, ini S. Kemudian untuk koordinatnya ada G sama K, diketahui XY-nya, ini juga diketahui XY-nya. Oke. Kemudian setelah kita cek yang diketahui ini ternyata sudah sesuai dengan yang ada di gambar. Ada koordinat, ada sudut, ada jarak. Terus pertanyaannya adalah hitung koordinat titik-titik poligon tersebut. Titik koordinatnya. Langkah pertama adalah hitung azimut awal dengan cara tangan dari koordinat. Oke, jadi koordinatnya sudah diketahui. Kita tinggal substitusikan dan masukkan ke dalam rumus. Jadi ini bisa diulang untuk perhitungannya agar kalian bisa pasti dan bisa lebih paham. Jadi XK itu ini X, ini Y. XK min XG, yang ini dikurangi ini. Apakah benar? Silahkan dicek. Kemudian YK min YG hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu hasil dari delta X dan delta Y menjadi arkes tangan, jadinya adalah seperti ini. Min 41 derajat, 8 detik, 8,33 menit. Nah, misalnya nih, Miss terlalu repot misalnya kalau harus disederhanakan seperti ini di awal. Boleh kalian hanya memakai derajat, misalnya min 41, sekian derajat, misalnya begitu. Nah, nanti pas di finishnya nanti kalian baru dikonversikan menjadi seperti ini. Oke, jadi tidak masalah buat saya untuk nanti disederhanakan pakai koma. Biasanya kan untuk kalkulator yang scientific itu kan sebenarnya bisa pakai ini, tapi mungkin ada ilmu khususnya, jadi bolehlah kalian pakai yang derajat saja. Biasanya pakai koma di sana untuk menerangkan angka-angka sisa ini. Kemudian ini disubstitusikan juga karena sudah ada rumus ya, sesuai dengan yang tadi sudah
Ibu jelaskan. Kita tinggal masukkan 180 derajat ditambah min 41 sekian, hasilnya adalah sekian. Oke, plus kali min, ini jadi min ya. Ingat itu, jangan sampai salah untuk perhitungan yang sederhana seperti ini. Kemudian yang B, apa yang kita hitung? Rumus sudah ada. Kita tinggal substitusikan menurut data yang sudah diketahui. Yang ini kan dari perhitungan sebelumnya. Ini kan, dari sini. Kemudian sudut-sudutnya juga sudah ada. Berarti tinggal masukkan aja di sini ya. Tinggal substitusikan, yang ini juga substitusi. Yang ini masuk ke sini. Kemudian hasil yang ini masuk ke sini. Untuk yang lainnya ini adalah hasil substitusi dari data yang diketahui. Oke. Kemudian yang C adalah hitung koordinat. Ingat, rumus-rumusnya sudah ada. Saya tidak perlu sampaikan lagi ya. Rumus-rumusnya seperti ini. Kemudian sekarang PR-nya adalah kita substitusikan apa yang sudah diketahui di awal. Yang ini sudah diketahui di awal tadi. Kemudian jaraknya juga sudah diketahui di data soal. Kemudian cos dan sin-nya ini juga sudah dihitung. Jadi tinggal dijumlahkan, dikalikan, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil yang di atas ini akan masuk ke X2Y2. Begitu pula dengan X3 dan Y3, itu datanya dari X2 dan Y2. Nah, untuk ini sesuai hasil hitungan dan sesuai dengan data yang diketahui pada soal. Jadi ingat, D itu adalah jarak ya, jangan bingung. D itu adalah jarak. Kalau ada X and Y, itu berarti koordinat. Ingat, koordinat. Kemudian kalau seperti itu, ini alfa artinya sudut. Jadi sudah bisa ini ya, bisa membedakan nanti satuannya apa. Oke. Nah, itu tadi sudah dijelaskan contoh perhitungan daripada poligon terikat sepihak. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan poligon terbuka yang terikat sempurna. Nah, di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan juga kalau terikat sempurna itu berarti di awal dan di akhir itu ada titik kontrol. Seperti ini. Ini titik kontrolnya B and Q. And then yang ini titik kontrolnya adalah A dan P. Oke. Kemudian di sini ada asimut awal AP, kemudian BQ ini, and then XAYA, XBYB, XAYA, XBYB, koordinat awal dan akhir ya. Ini diketahui. Kemudian sudutnya adalah ada SO, S1, S2, S3, S4. Kemudian jaraknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah ada keterangannya. Ini diukur. Oke, dari sini sudah paham ya? Nah, kemudian di sini ada penjabaran syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligon terikat sempurna. Nah, kita lihat dulu. Ini dari mana, Bu? Ini dari mana, Bu? Ini dari ini. Saya hapus yang ini dari ini ya. Ini dan ini. Itu adalah titik kontrol. Nah, sama kan? Untuk azimut awal, itu delta AP sama
penjabaran dari arkes tangan, koordinat XP min XA per YP min YA. Karena ini ada di kuadran sum di semua, hasilnya sama dengan. Oke. Kemudian untuk azimut akhir, ini ada di sum sin tan cos, harusnya minus. Oke. Paling tidak kita sudah tahu jawaban yang ini dulu. Kemudian sama halnya penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Jadi XB min XQ, oke, YB min YQ untuk arkas tangannya. Karena BQ. Ya, itu ya. Ini masih sama. Walaupun penjelasannya beda tempat, tapi intinya itu sama untuk penurunan rumusnya. Kemudian untuk azimut sisi poligon lain, alfa AP itu adalah azimut awal, yang A tadi tuh. Oke. Yang A itu yang seperti ini maksudnya. Yang ini ya. Ini ya maksudnya ya. Kemudian alfa A1 adalah alfa AP ditambah S0. Oke. Alfa 12, alfa 1 tadi ditambah S1 dikurangi 180. Sama dengan, ini penjabaran aja ya. Yang di bawah tuh penjabaran aja. Alfa A1 kalau dijabarin kan ini. Nah, makanya dia ke sini. Oke, yang ini turun. Ya, paham ya? Kemudian yang A3 sama juga. A12 tambah S2. Kemudian kalau ditambahin ini turun. Kemudian yang ini ditambah di sini. Nah, karena kenapa 360 kan min 180, min 180 jadinya min 360. 3B juga sama. Hasil dari penurunan ini, kemudian S3-nya dari sini. Oke, kemudian alfa BQ yang terakhir, yang 3B dikurangi S, maaf, ditambah maksud saya, ditambah jumlah S-nya, min 4 kali 180, karena 4 kali tahap kan. Jadinya minnya sekian. Nah, sekarang dari runtutan ini, resultante S itu sama dengan alfa akhir dikurangi alfa awal ditambah N kali 180. N-nya kan di sini 4 ya. Kemudian sigma S itu adalah jumlah sudut. Yang ini maksudnya. Nah, yang ini. Oke, sigma S itu adalah jumlah sudut. Kemudian untuk absisnya, absis itu adalah X. Ingat, ordinat itu Y. Kalau di kalian lukis titik koordinat, X itu absis, Y itu ordinat. Ingat ya, jangan sampai lupa. Penting. Kemudian yang ini dijabarkan seperti ini biar lebih mudah. Di 1, di 2, di 3, di 4. Jadi seperti ini. Kemudian sigma dari D sin alfa. Ini kan D sin alfa semua. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita fokus di rumus yang udah jadi. Jadi ini adalah alurnya, ini juga alurnya. Nah, ini hasilnya. Oke, D sin alfa karena sin semua sama dengan X akhir min X awal. And then, yang ordinat, same, sama. Jadi, hanya berubah di penyebutan cos and Y. Kalau ini pakai X, ini pakai Y. And then, kalau ini pakai sin, ini pakai cos. Itu aja bedanya. Oke, untuk urutan alur rumusnya sama. Kemudian,
Kalau kita rekapitulasi 1, 2, 3 itu hasilnya seperti ini untuk sudutnya, untuk absisnya ini, untuk ordinatnya ini rumusnya. Oke, dapat ya? Ini jangan bingung, ini dari hasil tadi yang kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini diperhatikan dari hasil pengukuran pada umumnya syarat tersebut di atas tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Saya ulang, tidak terpenuhi. Oleh karenanya, syarat pengukuran poligon terbuka terikat sempurna menjadi ini sama. Apa yang membedakan, Bu? Ada F, ada F, ada F di sini. What's the meaning? Apa artinya? F itu adalah faktor kesalahan. Kalau alpha itu adalah kesalahan penutup sudut. Kalau Fx itu adalah kesalahan penutup absis. Kalau Fy, Fy itu adalah kesalahan penutup ordinat. Oke. Nah, itu penjelasan terkait dengan poligon terikat sempurna. Sekarang kita akan berpindah dan membahas tentang poligon tertutup. Oke, namanya poligon tertutup berarti titik awalnya akan menjadi titik akhir. Seperti itu ya. Titik awal akan menjadi titik akhir. Seperti ini. Oke. Di sini ada D, ini D aksen. Ini ada D, ini D aksen. Ini juga, ini D aksen, ini D aksen. Ya. Kemudian di sini ada sudutnya juga. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada penjelasan di sini. Penjabaran syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam poligon tertutup. Yang pertama, sudut. Sudut dalam segi banyak, itu rumusnya adalah N-2 dikali 180. Itu 2, 3, 4, 5. 5 min 2, 3. Ya, hasilnya segitu berarti. Oke. Untuk sudutnya, rumusnya seperti ini. Kemudian, untuk absisnya, ini sama ya, seperti ini tadi. Penjabarannya sama. Absis itu apa? Absis itu adalah X. Kalau ordinat, Y. Akan saya terus ulang, supaya kalian lebih cepat untuk mengingat. Jadi, nah, di sini yang beda ini dari sebelumnya. Karena apa? Karena kalau poligon tertutup itu mentok-mentoknya ya udah kalian kalau start awal, start akhirnya juga di sini juga nanti. Makanya dia 0 di sini. Nah, oke. Paham ya? Kalau alur-alurnya tadi kalau kalian mengikuti penjelasan yang sebelum ini, sudah tahulah kenapa harus seperti ini. Sin itu untuk X, cos itu untuk Y. Oke, next. Nah, syaratnya kalau sudah kita rangkum, itu untuk sudut seperti ini, untuk absis seperti ini, dan untuk ordinat jadi seperti ini. Sama juga, syarat di atas ini tidak terpenuhi. Karena syarat pengukuran poligon tertutup. Jadi, ini sama, tetap nambahnya F alpha, Fx, dan Fy. Oke, karena 0 ya, jadi tidak dituliskan di sini, jadi langsung dituliskan kesalahannya aja, Fx dan Fy. Kemudian, bagaimana Bu nanti untuk langkah perhitungannya, gitu ya, untuk poligon tertutup? Jumlahkan semua sudut. Yang pertama, hitung kesalahan, hitung koreksi, hitung sudut terkoreksi. Jadi,
Saya akan perkenalkan dulu dengan cara membaca satu persatu. Nanti untuk kejelasannya saat kita ada di pembahasan contoh soal. Di sana ada angka-angkanya, jadi kalian akan lebih paham. Kemudian yang kedua adalah menghitung azimut. Pertama, azimut awal kita udah ketahui. Kemudian yang B adalah azimut sisi poligon. 23, 34, 45, 56. Dan seterusnya. Sesuai soalnya ya. Makanya dia disebutkan di sini dan seterusnya. Kemudian menghitung koreksi absis. Absis itu apa? Absis itu X and then ordinate is Y. Caranya gimana? Jumlahkan semua jarak. Kalau tadi kan kalau sudut jumlahkan semua sudut. Nah, kalau absis dan ordinat itu sama, jumlah jarak. Kemudian hitung semua D sin alfa. Kemudian hitung kesalahannya. Hitung koreksinya. Begitu pula dengan yang ordinat. Sama. Hitung semua dekosnya, kesalahannya, dan koreksinya. Hitung koordinat titik poligon yang terakhir. X1, Y1 tentu sudah diketahui dan harus diketahui. Kemudian X2, Y2 sudah ada rumus. X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5 kalau ada. Jadi harus sama dengan koordinat awal yang diketahui. Jadi untuk poligon tertutup, saya ulangi, untuk poligon tertutup, hasil final kalian hitung itu harus sama dengan hasil koordinat yang diketahui. Jika sudah sama, itu artinya pekerjaan kalian benar. Nah, kalau tidak sama, itu artinya runtutan perhitungan kalian salah. Oke, jadi untuk poligon tertutup, titik kontrolnya adalah di sini. Ini saling timbal balik ya. Jadi harus sama dengan ini. Ingat itu. Berarti kalau kalian sudah ngitung capek, akhirnya tidak sama, ya udah, berarti salah. Berarti ada yang salah. Karena perhitungan poligon ini angka-angkanya adalah berurutan dan saling berkaitan. Salah di sini, ya udah, setelah itu salah. Seperti itu ya. Jadi satu hal lagi harus teliti. Oke, sudah ya, sudah didapat informasinya ya tentang poligon tertutup. Nah, ini dia. Kita akan membahas contoh perhitungan poligon tertutup. Ini poligon tertutupnya ada 4 titik. Ini ya, di sini sudah ada dijelaskan untuk posisi-posisinya. Ini jarak. Ini sudut. Ini alfanya. Oke, kemudian apa yang diketahui? Yang diketahui tentu adalah azimut awal. Azimut awal. Kemudian koordinat awal. Ini dan ini. Kemudian di sini dijelaskan pula ada data pengukuran lapangan yang diketahui. S1, S2, S3, S4. S1, S2, S3, S4. Oke. Kemudian jaraknya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 4, 1. Sudah diketahui ya. Ini sudah diketahui. Kemudian, nah, menghitung sudut.
Tadi sudah dijelaskan langkah-langkah untuk perhitungan atau analisis poligon tertutup seperti apa. Nah, sekarang dari list-list tadi itu kita pakai rumusnya di sini, dan kita substitusikan angka yang sudah diketahui. Untuk sudut misalnya, jumlah sudutnya ada 4, tinggal tambah. Oke, saya rasa gampang ya kalau cuma penjumlahan seperti ini. Nanti saya tes lah di latihan soal. Oke, kemudian yang B adalah hitung kesalahan sudut. N-nya ada 4, kan ada 4 tuh, seperti ini. 1, 2, 3, 4. And then, kita langsung substitusikan yang S dapat dari sini. Kenapa jadi 360? Karena 4 min 2, itu hasilnya 2. 2 kali 180 adalah 360. Hasil akhir untuk kesalahan adalah ini. Kemudian hitung koreksi. N-nya tetap 4. Kemudian kesalahan penutup sudutnya 15 detik. Hasilnya adalah ini. Kemudian yang D adalah menghitung sudut terkoreksi. S1 min C3. Jadi pengurangannya sama semua ya. Yang C hitungan terkoreksi. CS. Oke, jadi ini sudah tahu ya dari data yang diketahui tadi. Kemudian yang kedua adalah menghitung azimut. Azimut awal ini sudah diketahui di soal. Kemudian yang B dan seterusnya ini sudah ada rumus. Di langkah-langkah perhitungan tadi kita hanya butuh substitusi angkanya. Substitusi angka didapat hasil, substitusi angka didapat hasil. Kemudian kontrolnya adalah hasilnya harus sama dengan azimut awal. Ya. Next, menghitung koreksi absis dan ordinat. Ini absis dulu ya. Caranya sama dengan rincian rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jaraknya ditambah, D sin alfanya ditambah, kemudian hitung kesalahan penutup absisnya. Kemudian hitung koreksi absis. Tidak perlu saya jabarkan lagi untuk rumusnya. Kita hanya perlu teliti memasukkan angka atau substitusi dan hasil perhitungan. Karena rumus sudah ada, tinggal substitusi angka yang diketahui dan mendapatkan hasilnya. Untuk next, itu adalah koreksi ordinat. Sama juga caranya. Dijumlahkan hasilnya ini koreksi penutup absis. Ordinat ya. Salah ini. Ordinat, koreksi ordinat. Dapat. Udah clear. Kemudian yang selanjutnya adalah hitungan koordinatnya. Nah, koordinatnya ini ya udah tinggal masukkan angka aja, udah ada rumus. Kemudian yang ini sudah dihitung semua di awal tadi. Ini koreksinya ya. Koreksi, ini koreksi, ini koreksi. Jarak, ini koordinat. Ditemukanlah koordinat poligonnya untuk X ini, untuk Y-nya ini. Titik kontrolnya. Nah, ini harus sama dengan titik kontrol yang sudah kita deskripsikan atau sudah diketahui datanya. Jadi 100 dan 100. Oke, sudah benar artinya. Oke. Kemudian ada tambahan lagi. Tambahan yang ada di poligon tertutup itu kesalahan penutup jarak.
ada perbandingan antara jarak ordinat absis dan ordinat, dan jumlah dari D. D itu adalah jarak. Tinggal substitusi, ditemukan angkanya, dan ini adalah hasil perbandingan kesalahan penutup jarak. Kemudian di sini diingatkan bahwa ada catatan untuk standar kesalahan penutup jarak atau ketelitian pengukur jarak. Nah, untuk pita ukur yang dari baja itu 1:2500 maksimum kesalahan. And then kalau pakai EDM itu 7.500. Oke, jadi ini syarat mutlak. Berarti ini lolos ya, 1.400. Oke, ternyata sudah ada di penghujung presentasi. Butuh diulang-ulang memang untuk lebih paham. Nanti bolehlah diulang-ulang video materinya agar ketemu nanti sampai di mana kepahaman saudara-saudara. Jadi mungkin yang akan terlihat nanti saat ada evaluasi tugas, nanti akan terlihat paham atau tidak, atau kalau memang ada diskusi tentang materi ini, silahkan bisa di grup chat atau grup materi di GCR. Sebenarnya kalau ada peluang seperti itu, kalian tidak maksimalkan ya secara baik, karena mungkin ada pemikiran apa ya yang ditanyakan karena masih bingung. Nah, biasanya nanti saat sudah ada tugas, baru kalian akan lebih paham atau kalian akan menemukan, oh ternyata di bagian ini yang saya tidak paham rupanya. Misalnya seperti itu. Boleh nanti diskusinya saat kita latihan soal, boleh. Oke, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Selamat malam, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you and sampai jumpa minggu depan.